Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang materi mata kuliah teknologi pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang salah satu materi, yaitu peran teknologi dalam pendidikan. Sebaiknya, perlu saya sampaikan, yaitu deskripsi singkat mata kuliah teknologi pendidikan, membahas peran teknologi dalam pendidikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan melalui penggunaan alat, media, dan metode teknologi seperti multimedia, e-learning, perangkat lunak pendidikan, dan platform digital lainnya. Mahasiswa mempelajari konsep, teori, dan aplikasi teknologi dalam konteks pendidikan, serta bagaimana merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi sebagai pendukung proses pengajaran dan pembelajaran. Adapun capaian mata kuliah teknologi pendidikan yang ingin dicapai, yaitu mahasiswa memahami peran teknologi dalam pendidikan, memahami konsep dasar teknologi pendidikan, definisi dan ruang lingkup teknologi pendidikan. Selanjutnya, mahasiswa menguasai pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi, jenis-jenis media pembelajaran, visual, audiovisual, interaktif. Selanjutnya, mahasiswa memahami inovasi pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran, peran dan fungsi dan teknologi dalam pendidikan. Selanjutnya, mahasiswa memahami perkembangan teknologi di bidang pendidikan dan dampaknya. Di era digital saat ini, teknologi memainkan peran yang semakin penting dalam mendukung proses pendidikan, mulai dari tingkat dasar, tingkat menengah, hingga perguruan tinggi. Penggunaan media berbasis teknologi telah merubah cara dosen mengajar dan cara mahasiswa belajar. Presentasi ini akan membahas bagaimana teknologi dimanfaatkan dalam media pendidikan, dampaknya, serta tantangan yang dihadapi. Pendahuluan. Perkembangan teknologi telah merambah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan. Dulu, proses pembelajaran sangat terbatas pada ruang kelas, papan tulis, dan buku teks. Namun, masa kini berkat kemajuan teknologi, akses terhadap informasi dan pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Media pendidikan yang dahulu bersifat konvensional, seperti papan tulis dan modul cetak, kini telah bergeser menjadi media digital seperti video pembelajaran, aplikasi edukasi, dan platform e-learning. Transformasi ini memungkinkan pembelajaran berubah menjadi lebih baik, dinamis, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Definisi media pendidikan dan teknologi. Media pendidikan adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau materi pembelajaran agar lebih mudah dipahami peserta didik. Teknologi pendidikan adalah penerapan alat, proses, atau sistem berbasis teknologi untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Contoh media belajar tradisional seperti papan tulis, buku, poster. Contoh media teknologi seperti video animasi, aplikasi belajar online, kuis interaktif, LMS (Learning Management System) dalam konteks modern. Teknologi pendidikan berfungsi tidak hanya memfasilitasi interaksi, kolaborasi, dan evaluasi pembelajaran. Peran utama teknologi dalam pendidikan. Untuk meningkatkan akses informasi,
Teknologi memungkinkan peserta didik untuk mengakses berbagai materi dari seluruh dunia, yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja hanya dengan menggunakan koneksi internet. Sumber belajar seperti e-book, artikel jurnal, atau kursus daring tersedia secara luas. Peran teknologi dalam pendidikan untuk mempermudah komunikasi dosen dan mahasiswa. Platform seperti Google Classroom, Zoom, dan WhatsApp telah mempermudah komunikasi dua arah, baik untuk pembelajaran sinkron langsung maupun asinkron tidak langsung. Peran teknologi dalam pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran mandiri. Mahasiswa bisa mengatur ritme dan gaya belajar mereka sendiri melalui video, kuis daring, dan platform edukatif seperti Khan Academy atau Ruang Guru. Media interaktif dan visual. Teknologi mendukung penggunaan animasi, simulasi, atau gamifikasi yang dapat meningkatkan daya tarik dan pemahaman mahasiswa terhadap materi kompleks. Distribusi dan penyimpanan materi lebih efisien. Materi bisa disimpan di cloud atau platform LMS (Learning Management System) dan dibagikan ke banyak mahasiswa sekaligus tanpa perlu mencetaknya. Contoh media dalam pendidikan seperti aplikasi e-learning, Moodle, Edmodo Google Classroom, multimedia seperti YouTube Education, video animasi, podcast edukatif. Selanjutnya simulasi virtual seperti laboratorium online, eksperimen interaktif. Dampak positif teknologi dalam pendidikan. Yang pertama itu fleksibilitas belajar. Belajar tidak lagi dibatasi oleh ruang kelas atau jam pelajaran. Yang kedua, konektivitas secara global. Jadi mahasiswa bisa mengikuti seminar atau kelas belajar dari luar negeri ataupun dari dalam negeri. Dampak positif teknologi dalam pendidikan. Yang pertama dampaknya meningkatkan daya tarik materi. Materi lebih menarik dengan visual, suara, dan interaksi. Kolaborasi lebih mudah, bisa bekerja sama lewat Google Dokumen, forum, atau video call. Adaptasi gaya belajar. Teknologi memungkinkan pembelajaran diferensiasi sesuai kebutuhan mahasiswa, seperti auditori, visual, kinestetik, dapat disesuaikan. Kesimpulan, teknologi bukan untuk menggantikan dosen ataupun guru, tetapi memperkuat peran dosen sebagai fasilitator. Media teknologi memberikan peluang luar biasa untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun perlu digunakan dengan bijak dan tepat sasaran. Pendidikan masa depan adalah kolaborasi antara manusia, teknologi, dan kreativitas. Ada hadis yang mengatakan, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, Ad-Daruqutni. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Syukron lakum ala ihtimamikum. Terima kasih atas atensinya. Demikianlah penjelasan tentang materi kuliah dari teknologi pendidikan, yaitu dengan materi peran teknologi dalam pendidikan.